Saudara Benar. Kristen harus dipahami bahwa sahabat-sahabat Kristen ini, saudara-saudara Kristen ini bukan domba, bukan Bani Israel. Agama kalian bukan agama Bani Israel. Kalian semua juga bukan Bani Israel. Ya, Jadi begini. tidak ada hubungannya antara Islam dengan Kristen. Begini, Kristen begini. itu, Ya. sabar dulu. Ada, Kristen Bang, itu ada. Kristen Belajar itu sejarah, adalah Bang. sebuah agama kepercayaan yang didirikan oleh orang Farisi yang dihadiahkan kepada Romawi. Itulah Kristen. Makanya agama Kristen itu tidak diajarkan kepada Yahudi. Agama Kristen itu adalah agama yang berdiri sendiri dengan menggunakan dalih dari Yahudi, mengambil data-data terjemahan dari Septuaginta, lalu kemudian mencocokkan kitabnya orang Yahudi untuk menubuatkan Tuhan mereka sebagai Tuhan yang datang kepada seluruh umat manusia gitu. Kita cari akarnya dulu, Kristen ini dari mana kan gitu, Bang. Ya, bisa. Jangan hanya mengklaim terus. Saya bukan ustadz, saya penginjil jalanan. Silakan. Oh, jadi gini, yang mana ini, Bang Freddy atau Bang Zuma, Bang Zuma. Bang Juma. Mirip-mirip Juma Junta ini. Baba Mima mirip. Bang Juju. Gini, Bang. Kristen itu artinya sebenarnya pengikut Kristus. Tapi kan bohong. Ya, bohong. Inilah, dengarlah dulu, Bang. Kan tadi nggak kupotong, Bang. Kayak TikTok aja tapi bohong kan gitu kan. Nah, ini nggak bohong nih, serius nih. Bang, lanjut. Kan dulu sekarang aja ya dibilang namanya agama. Kalau dulu kan dia komunitas-komunitas gitu kan. Jadi semenjak disalibkan Yesus itu mulailah dibentuk namanya Kristen, atau maksudnya itu kumpulan pengikut Kristus. Nah, maksudku tadi saudara, lanjut. Aku bilang saudara itu, Bang, dari ketokohannya, dalam artian gini, kan Yesus ini kalau ditarik ke Ishak lah dia dari Ibrahim. Sebaliknya Yesus, ya betul. Kalau Yesus, ketokohannya secara kedagingan ya kita bilang. Nah, kalau Nabi Muhammad, dia kan ke Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim, betul kan? Keturunan Ismail, ya. Nah, itu yang ku bilang tadi, Bang. Sebenarnya bapaknya sama-sama Nabi Ibrahim, makanya dibilang di perjanjian lama pun bapak orang-orang beriman, banyak anaknya. Jadi kalau aku, Bang, ku pandang, gak peduli aku, Bang, tetapnya biarpun mama kita beda, ku anggap saudaraku. Karena itu, betul. Kalau perlu kalau perlu kita suarakan Sumpah Pemuda di sini. Nah, kita saudara setanah air kan gitu. Tapi terkait dengan keyakinan, tidak ada kaitannya antara Yesus dengan Kristen. Sementara ada kaitannya antara Nabi Muhammad SAW dengan Islam. Nah, Kristen ini adalah, mohon maaf, sebuah agama yang berasal dari Barat, bukan dari Yahudi. Kenapa tadi abang bilang nggak ada kaitan Yesus dengan Kristen, Bang? Karena Kristen itu pertama kali yang disebut Kristen di Antioquia itu pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Pengikut Yesus lah, Bang. Cuman yang rasulnya itu kapan Yesus pernah ke Antioquia? Ya itu kan dari Rasul Paulus itu, Bang. Dia berarti Kristen itu secara definisi pemaknaan pengikut Yesus, tapi orang-orang yang ada di dalamnya adalah pengikut Paulus. Itu betul. Enggak gitulah, Bang. Contoh. Anda kemudian menuhankan Yesus. Siapa yang ngajarin? Yesus atau Paulus? Ya, kan bukan cuman Paulus, Bang. Banyak, ada Matius, Markus, dan kawan-kawan ngopinya. Iya, yang mengajarkan Yesus itu mati kemudian bangkit menjadi Tuhan siapa? Matius atau Paulus? Kalau aku, jangan abang tanya gitu kan. Kalau aku udah bilang tadi, mau nggak ada Paulus pun aku udah beriman. Tetap aku Yesus itu, Bang. Bukan beriman itu namanya. Itu beriman, percaya. Beda beriman dengan percaya. Kalau percaya itu masih bisa berubah, Bang. Kalau aku ini udah final, makanya aku bilang iman.
Iman itu mutlak absolut, benar Bang. Nah, itulah Itu maksud iman. Iman itu Anda percaya, itu kepercayaan. Itu kepercayaan. Anda mempercayai Yesus itu Tuhan, itu kepercayaan. Tapi itu bukan iman. Beriman, Bang. Aduh, beriman itu adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusannya. Itu baru beriman. Kalau percaya Yesus itu adalah Tuhan, itu bukan beriman itu. Itu percaya kepada Yesus bahwa Tuhan, itu bukan beriman, itu percaya. Beda itu. Oh, tapi kalau aku levelnya itu level iman lah, cuman tokohnya Yesus gitu. Levelnya level iman gitu. Coba kita lihat definisi apalah iman itu. kata-kata yang pantas menggambarkan itu kira-kira, Bang? Ajarilah dulu. Percaya. Itu adalah kepercayaan. Kepercayaan Anda adalah Yesus anak manusia bernama Maria jenis kelamin perempuan yang adalah ciptaan Tuhan. Itu adalah Tuhan. Itu kepercayaan. Itu bukan iman. Bang. Masa perempuan? Marianya yang perempuan. Iya. Seorang perempuan bernama Maria melahirkan manusia laki-laki bernama Yesus. Anda percaya dia Tuhan, tapi itu bukan iman. Iman aku. Ya udahlah kalau gitu. Iya itu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Anda beriman kepada Yesus, ya. apa muatannya? Yesus itu juru selamatku, Bang. Tuhan dan juru selamat. Bagaimana kemudian Anda gini? Yesus itu juru selamat. Iya kan? Nah, sebagai juru selamat, tentu dia memberikan media. Apa media itu? Wadah agar orang selamat. Contoh misalnya tim SAR. Bagaimana supaya orang di sana yang tenggelam itu selamat? Dia memberikan pelampung. Kan gitu ya. Iya. Orang yang sakit kemudian berikan oksigen. Nah, apa yang Yesus berikan kepada Anda sehingga Anda mengatakan Yesus itu adalah juru selamat buat Anda? Apa yang Yesus berikan? Kalau aku yang paling tinggi itu ya tetap suara Roh Kudus, suara hati. Ya, Roh Kudus berarti bukan Yesus. Suara paling tinggi yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Suara paling tinggi, suara. Nah, itu bukan wadah yang Yesus berikan kepada pengikutnya. Enggak, ini kan masih satu, Bang. Agar selamat. Salah. Yang paling tinggi itu masih belum kujabarkan yang lain-lain ini. Nah, kalau yang ini aja salah, yang lain-lain pasti salah juga. Ya, kalau itu salah benar itu kan Bukan begini, Bang. Ajarannya tidak salah, pemahaman kita itu yang keliru. Nah, beda-beda itu yang ku bilang. Soalnya iman ini. Enggak maksudnya gini. Pembeda kita Iman, gini loh, iman saudara-saudara itu saya. semua orang punya iman, Bang. Semua orang punya iman. Oke, Namun, maklum iman ya. itu tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Mau orang Islam, itu dia. mau orang Kristen, Itu mau dia. orang Coba kita buktikan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Coba kita buktikan. Yesus itu ketika dia datang kepada Bani Israel, dia datang mengajarkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Itu dulu. Coba kita telaah dulu nih. Kalau kami umat Islam, Yesus itu datang mengajarkan dirinya kepada Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Final kami itu di situ. Nah, kalau Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, iman ini yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itu dari mana datangnya? Ini pula. Itulah Bang masalahnya. Makanya saya katakan Kristen ini bukan dari Yesus, karena Yesus itu datang kepada Bani Israel. Supaya lebih jelas begini, Bang. Bang. Apa itu? Saya minta tolong sama apa mau dibuka? Bunda host. Bunda host. Apa yang mau dibuka? Itu ini mengenai Tuhan Yesus, itu pertentangan itu sudah dari dulu tentang Yesus, asal usulnya Yesus, siapa dia, begitu Bang. Makanya dijelaskan di tapi Yohanes 7 kalau yang kita ayat 7. Tapi kalau kita dasarnya kepada Yesus, ya tidak ada yang keliru, andai saja yang menjadi dudukan kita kemudian beriman atau percaya atau meyakini adalah apa yang Yesus katakan tentang dirinya, kan gitu Bang. Yesus mengatakan dirinya siapa?
Tuhan atau utusan Tuhan? Itu dulu. Yesus kan juru selamat. Sebagai juru selamat, dia memberikan wadah agar kita selamat. Kita harus mengimani apa yang Yesus katakan tentang dirinya, bukan apa yang orang lain katakan tentang Yesus. Itulah wadah yang disediakan oleh Yesus. Betul juga, betul Bang. Itu Nah, salah satu. Bun. betul. Ya, betul. Iya, syukurlah kalau Salah Anda satunya, paham. Macet salah jaringan satunya. lobet. Salah satunya itu pada waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, memang aku Nah, kamu kenal dan kamu tahu Iya. dari mana asalku. Iya. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. kenal. Nah, Iya. sekarang pertanyaannya, Dia tidak apakah pernah abang saya ini? Pertanyaan Abang saya, siapa? apakah abang sekarang, Bang Martin Panu, apakah Iya. abang kemudian mengenal Yesus ini sesuai dengan Yesus ajarkan, atau abang mengenal Yesus sesuai dengan gereja ajarkan? Gereja mengajarkan pengajaran tentang Yesus juga. Apa yang dikatakan oleh Nah, itu gereja, dia. itu yang dikatakan oleh Yesus. Nah, Ya, oh salah, kebalik. Apa yang dikatakan oleh Ya, apa yang Misalnya diajarkan gimana? oleh Yesus tidak diajarkan oleh gereja. iya masa Bang. Iya. Diajarkan, Sekarang gini, diwartakan. seperti misalnya Yesus, seperti contoh, Yesus itu oleh gereja hampir setiap denom itu mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan Iya. sebagian besar denom yang ada sekarang ribut terkait ini. Nah, sekarang Iya. Yesus menyatakan dirinya Tuhan itu di mana? Yang tidak ambigu. Ada enggak? Ada. Kenapa kita tidak mengimani Yesus, tidak mempercayai Yesus tentang apa yang dikatakan Yesus tanpa ambigu? Kenapa nggak dipercayai itu? Sementara Yesus mengatakan, jikalau kamu percaya kepadaku, kamu akan mengikuti firmanku. Iya, Nah, sekarang kalau sahabat-sahabat di sini menyembah Yesus, itu tradisi manusia atau firman Tuhan yang mengajarkan itu? Kalau firman Tuhan, mana firmannya? Kalau tidak ada, berarti tradisi manusia. Karena gini loh Bang, Yesus mengajarkan, iya Bang. Lanjut, Bang. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, muridnya angkatan pertama. Di situ belum ada pengikut Paulus dari Antioquia, belum. Dia mengajarkan agar waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Itu Yesus ajarkan itu. Nah, sekarang siapa yang datang kepada pengikut Yesus yang kemudian non-Yahudi lalu menyamar-nyamar sebagai Yahudi? Itu siapa? Orang Hindu tidak pernah datang mengaku sebagai pengikut Yesus. Orang Islam juga tidak pernah mengaku. Sedangkan kalau kita lihat Kristen awal mula yang berasal dari Antioquia atau Kristen di bawah naungan Yesus, naungan Paulus, dialah yang pertama kali mengajak orang-orang Yahudi kemudian mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Dialah yang pertama kali orang Farisi satu-satunya yang memiliki kemudian pengikut, di mana pengikutnya itu bukan orang Yahudi. Nah, sekarang yang nyamar seperti orang Yahudi domba ini siapa? Kan tidak mungkin Yahudi nyamar Yahudi, kan? Iya. Nah, pasti orang non-Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi. Itu siapa? Islam atau Kristen?
Kalau Islam tidak mungkin. Kami nggak pernah nyamar. Kami nggak pernah ngaku sebagai Yahudi rohani. Kami tidak pernah mengaku sebagai pengikut orang Yahudi. Tapi kalau Kristen, jelas bukan Yahudi tapi ngaku Yahudi rohani. Nah sekarang ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang menyamar seperti domba. Siapa yang non Yahudi mengaku-ngaku sekarang ini sebagai Yahudi? Islam atau Kristen? Kalau Yesus kan jelas tuh, pengakuan dari mulutnya sendiri tuh kita harus percaya kan. Kami aja Islam percaya, masa Kristen tidak percaya apa yang Yesus katakan di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba, itu pun domba yang hilang dari Bani Israel. Kita orang Indonesia bukan domba yang hilang dari Bani Israel. Kita ini bukan Bani Israel, kita ini bukan keturunan Yakub. Yesus diutus untuk hanya keturunan Yakub. Itu dia. Kenapa kita mau mengikuti sementara dia hanya untuk Bani Israel saja, Bani Yakub saja, sementara kita ini bukan Bani Yakub? Ada ajaran yang diperuntukkan untuk kita orang Indonesia yang dari langit. Apa itu? Islam. Di mana dalilnya? Jelas sekali diterangkan dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah engkau diutus wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Basyira wa nathira, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan. Tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Nah sekarang abangku ini, Bang Martin, sudah mengetahui. Kalau abang sekarang ibadah hari Minggu, apa dasarnya? Kalau abang ibadah hari Sabtu, apa dasarnya? Sementara abang bukan Bani Yahudi, bukan Bani Israel. Tapi kalau abang sholat Jumat, ada dasarnya. Apa dasarnya? Al-Quran itu diutus, diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, semua untuk manusia. Artinya kita tidak ada keraguan dalam iman. Karena yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bukan hanya untuk orang Arab, tapi seluruh umat manusia. Tidak ada seruannya, wahai orang Arab, wahai orang Bani Quraisy, tidak ada. Wahai Bani Hashim, tidak ada. Tapi ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh keturunan Adam, semuanya diseru. Nah kalau Yesus, mana ada seruannya, wahai seluruh umat manusia? Tidak ada. Apa yang diseru? Wahai Bani Israel, wahai orang Farisi, wahai ahli kitab, wahai keturunan Yakub, wahai keturunan ular beludak. Itu aja yang disuruh oleh Yesus. Nah tapi kenapa kemudian ada Kristen? Nah karena itu dia, ada penyesat yang tampil di tengah-tengah jemaatnya Yesus di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19 yang mengatakan antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita, tetapi dia bukan sungguh-sungguh berasal dari kita. Siapa dia? Yang bukan murid Yesus tapi mengaku-ngaku sebagai murid Yesus. Yaitu dia, Paulus, Lukas, Markus, penulis Yohanes, penulis Petrus dan seterusnya. Padahal mereka bukan pengikut Yesus, bukan murid. Makanya tulisannya itu bukan dari mulut Yesus langsung, tapi dihasilkan dari hasil penyelidikan. Contoh seperti Paulus mengaku-ngaku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Salah. Harusnya akulah Roh Kudus yang kau aniaya. Kenapa harus Roh Kudus? Karena kata Yesus, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Roh penghibur itu tidak datang. Berarti ketika Yesus naik ke langit, ya, yang datang itu Roh Kudus, Roh penghibur. Tapi ternyata yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Ini dia ketahuan. Dia apa istilah itu? Ketahuan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar. Karena Yesus mengatakan, adalah betul jika aku pergi, sebab penolong itu tidak akan datang kalau aku belum pergi. Maka aku harus pergi dulu. Yohanes 7:16 itu jelas, itu satu perikop. Aku harus pergi supaya seorang penolong itu datang, Roh penghibur itu datang. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang. Berarti ketika Yesus pergi, yang datang setelahnya adalah Roh Kudus. Malah yang datang lagi Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Lagian Yesus tidak pernah dianiaya oleh Paulus.
Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada orang Farisi. Siapa orang Farisi? Paulus. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5 nomor 6. Aku dari suku Benyamin, dari keturunan Benyamin, orang Ibrani, dari Farisi. Jadi yang harus diwaspadai menurut Yesus, ya Paulus. Tapi kenapa kemudian justru Kristen berangkulan dengan Paulus? Kenapa? Karena ajaran Kristen itu berasal dari Paulus sampai ke Antioquia, Antioquia Romawi, Romawi Yunani, nyebrang ke Eropa, sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia. Jadilah Kristen teman-teman kita ini. Padahal itu bukan murni dari ajaran Yesus. Kristen itu dari Yunani, Romawi. Tapi memang itu dijajakan oleh orang Farisi. Makanya ada nubuatannya di dalam Matius 23 nomor 15. Yesus menubuatkan begini, celakalah engkau wahai orang ahli kitab, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk agamamu, dan setelah dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Jadi pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Nah sekarang siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan? Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan? Siapa orang Farisi yang kemudian disebutkan sebagai munafik? Siapa orang Farisi yang kemudian mentobatkan orang? Adakah selain Paulus? Nggak ada. Bukti, ahli kitab. Celakalah engkau wahai ahli kitab. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7 mengaku sebagai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Kisah Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21. Paulus jelas di sana disebut munafik. Kenapa? Pada orang Roma dia mengaku Roma, kepada orang Yahudi dia mengaku Yahudi, kepada orang Yunani dia mengaku Yunani. Munafik. Celakalah engkau orang yang menyeberangi lautan. Kisah Para Rasul 27 nomor 1, nomor 2 dan nomor 20. Paulus menghabiskan waktunya menyeberangi lautan, berlayar kemana-mana. Celakalah engkau wahai orang yang menjelajahi daratan. Paulus dalam Kisah Para Rasul 19 menjelajahi daratan, mentobatkan orang. Damaris dan Dionysarius itu ditobatkan oleh Paulus di dalam Kisah Rasul 17. Ya, Kisah Rasul 17. Artinya semua yang dinubuatkan Yesus itu tergenapi oleh Paulus, dan betul Paulus ini banyak mentobatkan orang menjadi pengikutnya, dan pengikutnya pertama kali disebut dengan Kristen. Inilah yang menggenapi nubuatan itu. Kenapa kok dia? Kok bisa? Kenapa bukan Nabi Muhammad SAW? Oh, nggak bisa. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena di data itu Yesus mengatakan di dalam Matius 23 yang sama, Yesus mengatakan bahwa semua ini akan digenapi oleh angkatan ini. Artinya penyesat, pembuat agama yang mentobatkan orang di luar Yahudi, kemudian menjadi orang neraka, kemudian 2 kali lebih jahat dari orang Farisi, semua tergenapi oleh orang-orang yang sesama dengan Yesus, bukan di luar daripada itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang keluar dari Yerusalem mengajarkan sebuah agama yang tidak berkesesuaian dengan agama Yahudi? Siapa orangnya dan apa nama agamanya? Silakan teman-teman renungkan. Demikian sementara, silakan ditanggapi, waktu untuk Anda 1,5 jam. Silakan. Ya, betul sekali ya Bang. Makanya Alhamdulillah kalau dibetulkan. Ya, makanya tadi saya katakan. Abang dari sekte mana, Bang? Iya, Bang. Abang dari sekte mana rupanya? Dari Kupang. Sektenya. Sekte, Katolik, Protestan atau? Oh, Gemit. Protestan. Apa itu? Oh, Protestan. Semacam racun itu, Pak. Racun rumput. Ya. Genit katanya, genit apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saudaraku. Tadi kupikir racun rumput. Boleh Bang, boleh. Juma. Bang, boleh. Juma ini khotbahnya Siap, terlalu 86 panjang. komandan. Lanjut. Iya, betul. Khotbahnya bagus itu. Lanjut, Bang. Khotbah Anda saya akui. Cuma Ya. itu dalam pemahaman kami itu khotbahnya orang-orang bidat.
Jadi Anda mengajarkan Oke. itu seperti orang-orang bidat gitu, kayak bidat Unitarian, Saki Yehua, itu Oke. sama. Ajaran kamu. Silakan Bang. Iya, silakan Bang. Ajaran Sanggahannya silakan, nanti saya bantah. Iya. Ajaran yang Silakan, kami Bang. imani di dalam Kristen itu bukan seperti yang Anda ajarkan itu. Salah semua. Itu Anda melakukan Iya. tafsiran sendiri. Nafsir. Dan itu ajaran itu tidak Oke. aneh, karena itu ajaran itu sudah cukup banyak ya, sebelum di abad pertamanya itu sudah ada gitu. Dan itu sudah ditentang oleh para murid-murid Yesus dan para rasul dan lain-lain yang sudah ditentang itu. Jadi ajaran itu kamu harus pelajari dulu. Yesus datang ke bumi sebagai manusia itu tujuannya apa? Itu yang pertama. Tujuan Yesus datang pertama ke bumi itu di Matius 1 ayat 21. Tujuan dia datang kan dia menjadi manusia itu sebagai penebus dosa manusia yang ada di dunia ini. Itu tujuannya Yesus itu datang ke dunia, itu yang pertama itu dulu. Itu yang harus kita pahami dulu Bang Juma. Baru kita bisa menelaah apakah Oke. Yesus itu Tuhan atau Tuhan. Itu yang kita pelajari dulu. Totalitas pengajaran dari seluruh Alkitab itu konteksnya kita lihat. Yesus banyak punya jabatan gelar ya. Dia anak Allah, dia Mesias, juru selamat, macam-macam, dia Tuhan, dia Tuhan. Nah, yang rancunya kan di Tuhan gitu. Nah, Tuhan ini yang kadang-kadang kita tidak samakan dengan yang Muslim itu, dengan Muslim seperti itu. Iya. Jadi pengajaran yang diajarkan oleh pada penginjil mula-mula itu di abad pertama sampai mereka bisa dibunuh dan segala macam itu, mereka mempertahankan itu tentang Yesus. Tidak salah Yesus sebagai utusan, sebagai jalan. Karena kami Kristen itu menyembah kepada Bapa melalui Yesus. Tanpa melalui Yesus itu kita tidak selamat. Itu ada ayatnya itu. Ada datanya gitu. Jadi begitu, Juma. Jangan istilahnya dipelintir atau ditafsir semaunya sendiri gitu. Coba letterlek saja di situ contoh. Yesus itu dia diutus, tapi dia juga mengutus. Dia mengutus nabi, ada datanya. Dia mengutus para rasul. Dan memang tadi Bang Juma bilang Yesus datang itu untuk Bani Israel. Itu memang pertama, memang betul itu Yesus mengatakan seperti itu. Dan dia menguji salah satu perempuan, orang Yunani, dia menguji imannya. Dan dia pada zaman itu, di luar daripada Yahudi itu disebut dengan anjing. Dan Yesus mengatakan, tidak mungkin saya memberikan roti itu kepada anjing. Tetapi perempuan itu mengatakan, tetapi anjing itu dia memakan remah-remahnya juga. Dan Yesus berkata, iman yang menyelamatkan engkau. Sehingga anaknya dia disembuhkan. Nah, keselamatan itu pertama itu berasal dari Bang Juma. Keselamatan itu pertama itu kita harus akui seluruh agama ini itu dari bangsa Yahudi. Jadi hanya bangsa Yahudi yang pertama mengenal itu Tuhan Elohim, Allah yang Maha Kuasa, itu mereka mengenal. Semua bangsa itu pagan, Arab pagan, Mesir pagan, semua Yunani. Dan di zaman itu semuanya menyembah kepada batu, menyembah kepada raja, menjadikan Tuhan. Semua tuh mereka tidak mengenal Allah. Tetapi dalam pernyataan itu pertama Yesus diutus kepada Bani Israel. Tetapi keselamatannya berasal dari dia. Tetapi kepada orang di luar dari Israel ada buktinya. Dia bisa menyelamatkan orang di Israel karena dia beriman kepada Yesus. Kemudian pada saat Yesus sudah mati dan bangkit, dia langsung berpesan, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Ke seluruh bangsa muridku. Ke Samaria sampai ke ujung bumi. Ke ujung bumi berarti apa? Sampai ke Indonesia, ke Arab, ke seluruh. Harus mengenal Tuhan yang namanya Yesus itu. Tuhan itu, Bang Juma, kalau ketika kita mengatakan Tuhan,
Tuhan itu berasal dari kata Tuhan, loh. Pemilik atau penguasa. Jadi tidak selamanya Tuhan itu langsung merujuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu hanya orang Indonesia dan orang Malaysia yang punya pemikiran seperti itu karena kita punya bahasa seperti itu. Di Arab sana tidak mengenal Tuhan. Di Amerika tidak mengenal Tuhan. Di seluruh dunia hanya Indonesia yang pakai Tuhan itu. Itu yang harus kita ketahui dulu. Seperti itu, Bang Juma. Silakan yang kalau ditambahkan, Pak Martinus. Oke, baik. Terima kasih ya sebelum saya serahkan ke teman-teman kita yang lain. Jadi gini, Bang. Ketika Abang mengatakan bahwa apa tadi Matius 1:21. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya Yesus itu siapa? Bani Israel. Itu dulu. Dipahami dulu itu sebaik-baiknya. Umat daripada Yesus itu adalah Bani Israel. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Jadi kita tidak perlu nyamar-nyamar jadi umatnya. Karena kita bukan Bani Israel. Kalau kita tidak bisa membedakan antara umatnya Yesus dengan... Itu pertama, Pak Juma. Saya potong sedikit. Itu pertama Yesus mengatakan seperti itu. Tapi ya, nanti jadi jangan dipotong dulu, biarin aja, silakan. Iya, tapi jangan. Makasih. Jadi tidak tidak ditulis dalam ayat itu, ditulis langsung kepada bangsa Yahudi. Gantian tadi ngomong nggak dipotong loh. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Sekarang Anda sudah mengakui itu di awal. Itu di awal. Berarti Anda sudah memposisikan Yesus memang pada awalnya dia diutus hanya kepada domba yang hilang. Nah, kapan Yesus mengaku bahwa dia diutus untuk serigala? Kapan? Kapan Yesus mengajarkan aku diutus kepada guguk? Kapan? Nggak pernah kan? Silakan. Di mana Yesus mengatakan? Di mana? Silakan. Itu tadi dia menyembuhkan itu orang perempuan Venesia, anaknya yang disembuhkan. Dia kan bukan orang Yahudi, dia kan orang Yunani. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada bangsa Israel. Terus perempuan itu mengatakan apa? Tapi perempuan itu dia menjawab tidak mungkin roti itu diberikan kepada Yesus itu tidak mungkin roti itu diberikan kepada bangsa Israel, tapi remah-remah boleh untuk mereka. Perempuan itu mengatakan bahwa karena di zaman itu di luar daripada bangsa Israel, Bani Israel itu dikatakan anjing. Jadi kita ini kamu juga anjing, itu orang Yahudi, kita juga anjing. Tapi perempuan itu mengatakan bahwa anjing juga dia makan remah-remah. Apa remah-remah itu, Bang? Remah-remah artinya dia menguji imannya daripada perempuan itu. Perempuan itu menguji dan itu dia diselamatkan. Roti hanya untuk Bani Israel. Roti hanya untuk Bani Israel. Kan remah-remah untuk siapa? Tapi anjing juga memakan remah-remah. Artinya remah-remah itu apa? Itu berawal dari bangsa Yahudi. Oh, enggak begitu. Sejak kapan kemudian roti diberikan kepada? Begini, cuma kamu baca satu perikop supaya kamu paham. Dalilnya dulu serahkan ke saya. Begini serahkan dulu ke saya. Kamu mengenal Allah itu dari mana? Kalau bukan dari bangsa Yahudi. Allah saya kenal dari Al-Quran. Bangsa Yahudi. Oh, salah Anda salah. Jangan ngotot, Pak. Kalau tidak ada ilmu tolong. Abang kalau nggak ada ilmu jangan ngotot di hadapan saya, Bang. Kupermalukan nanti. Ya, tolong, please. Saya tanya dulu. Remah-remah itu apa? Tunggu dulu. Ingat wanita Samaria yang tadi itu tidak diberikan roti tapi hanya diberi remah-remah. Anda ngerti remah-remah? Iya, saya mengerti. Dia kan menguji imannya. Apa remah-remah itu? Apa remah-remah itu, Bang? Remah itu maksudnya yang jatuh-jatuh itu. Remah-remah itu definisinya banyak. Remah-remah itu bisa potongan, bisa sampah, kemudian bisa repi-repi, bisa juga serbuk-serbuk buangan dari sisa makanan.
Iya, tapi itu kan Ngerti dia ya? menguji iman. Dia menguji iman dari perempuan. Oh, nggak bisa, Perempuan itu, perempuan nggak bisa. Yunani itu. Justru setelah kamu perempuan harus Yunani itu mengatakan remah-remah dimakan yang jatuh dari meja tuannya, artinya apa? Masakan Yesus datang memberikan kehidupan kepada Bani Israel, diberikan roti, kepada non Israel diberikan apa? Sisa makanan yang tidak termakan. Di situ Seperti itu dijelaskan kan? bahwa dia Maksud menguji, Anda? Yesus menguji imannya. Artinya, Tidak ada yang di Tadi Yesus Anda ngomong nggak tidak. Gantian lah, biar Tidak. enak. Gantian, biar enak. Silakan Bang Juma, nah, ini diem fakta, dulu. ini kita berbicara. Enggak, tadi Anda ngomong nggak dipotong, panjang lebar nggak ada yang Tunggu, ngomong. Gantian. Nah, begini, Gantian. cuma terlalu framing gitu. Dia Justru. membantah. Udah diem dulu, nanti dijawab. Bukan Kalau framing. framing nanti dijawab. Bukan framing. Mana ada bukan orang ngomong framing. dipotong-potong. Nggak enak jadinya yang dengar. Kamu Sugi ini juga bikin diri nih. Ngapa? Mau debat sama saya? Open cam yuk. Berani open cam debat sama saya? Udah lanjut aja Juma. Iya, jadi ketika kemudian wanita itu mengakui benar Tuan, ya, tapi guguk makan dari remah-remah dari meja tuannya. Apa yang kata Yesus? Betul, imanmu benar. Artinya kau mengakui bahwa kamu hanya level anjing, hanya bisa makan dari remah-remah yang jatuh dari meja majikan. Betul imanmu. Kamu memang itu bukan majikan. Layaknya kamu hanya makan sisa makanan yang jatuh dari meja makan. Bukan kita, tapi semua di luar dari bangsa Israel itu remah-remah anjing. Loh, enggak, maaf. Kami tidak pernah mengaku kemudian bisa makan dari remah-remah Bani Israel. Maaf, kami punya. Kita menyatakan seperti itu. Oh, tidak bisa. Nah, sekarang kalau orang Iya. Yunani aja Jadi dibenarkan ada data. imannya. Begini, Juma. Dengarkan, Bang. Jangan bantah saya dulu, Bang. Kata perempuan Yunani itu benar, Tuan. Tetapi anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya minta kepada saudara, berani ndak Anda mengaku sebagai anjing hari ini? Maaf. Berani ndak? Bukan cuma- Karena Anda bukan domba. Kita Tunggu. semua di luar Tunggu begini. Kita di luar semua. Oh, dari jangan bangsa- kayak di luar gitu. dari bangsa Oh, Yahudi itu adalah anjing di zaman dulu. Salah. Anda aja. Kami tidak. Bukan Kami Anda bukan aja, anjing. seluruh. Anda aja. Seluruh seperti Tidak itu. ada. Semua bangsa. Tidak. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Di Karena mana? gini, dia Di mana Yesus mengatakan bahwa di luar Yahudi semuanya adalah anjing? Di mana? Yesus itu kan diutus dari bangsa Yahudi. Yesus itu kan pertama diutus kepada bangsa Yahudi. Kan di dalam Alkitab mengatakan bahwa keselamatan Iya. itu datang dari Gimana bangsa ceritanya? Yahudi. Dengan Tapi saudaraku. karunia itu berasal dari Yesus Kristus. Saudara saya, jangan so tahu di depan saya, Bang. Makanan saya siang malam Bukan itu sok tahu, Bible. saya tahu juga, cuma Jangan sangat sok tahu. menguasai, tapi itu beda. Jadi gini, saudaraku, Al-Quran mengatakan, Kita ini memberi- Al-Quran dulu ya. Cuma kita harus jujur memberi. Tunggu dulu. Kita harus jujur memberikan Saudara- edukasi kepada Iya, yang kita harus mendengar. jujur. Ini sudah sejujur-jujurnya ini. Ini sudah Itu sejujur-jujurnya. jujur, memang kamu anjing, kita anjing semua kok. Orang Yahudi Saya mengatakan tidak begitu. mengaku anjing. Kenapa? Karena yang dengarkan, Tapi Yesus Abang, mengatakan demikian. dengarkan. Yang disebut anjing itu adalah non-Yahudi yang minta keselamatan, minta makanan kepada Yesus. Adakah umat Islam minta keselamatan dan makanan kepada Yesus? Adakah? Salah satu contoh Contoh. dari Yunani. Yunani itu salah satu contoh. Itu dia memang makanya itu. saudara saya Freddy penerus orang Yunani. Berarti saudara adalah Kamu juga anjing, sama-sama kita anjing. Itu orang Yahudi zaman dulu seperti itu. Semua di luar daripada tidak bangsa bisa. Yahudi adalah anjing. Tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Cara dasarnya seperti Kalian Ini- penerus wanita Yunani yang makan remah-remah yang jatuh dari meja Bani Israel. Saya katakan mohon maaf. Mohon maaf. Kami ada Al-Quran. Kitab kami Itu Quran. dia. Kami tidak mengambil kitabnya orang Yahudi lalu kami jadikan Ya, sebagai kalian dasar tidak pijakan mengambil untuk tapi membenarkan. mengutip. Untuk menyadarkan saudara bahwa Yesus diutus bukan untuk guguk, bukan. Kalian Asu. guguk.
Jangan. Kalian gugup, Abang. Bukan, Datanya begini, Bang, sangat Bang Ferdi. jelas. Yesus Jelas. mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Di luar dari Bani Israel, di luar daripada domba yang hilang, bukan kepada mereka aku diutus. Satu. Baca satu perikop supaya bisa paham cuma. Justru Jangan ini kamu perikopnya, menyesatkan. saudara. Ini loh, gimana ceritanya? Anda sudah mengakui Anda adalah guguk. Iya kan? Benar nggak? Kamu juga orang Yahudi sebut di Nah, zaman itu. sekarang Di luar mana zaman dalilnya Yesus? Mana dalilnya Yesus diutus untuk guguk? Ada Bang, ada. Di mana? Di mana? Wow. Aku diutus hanya kepada domba. Oke. Aku diutus kepada Ya. guguk. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Ada dalilnya. Oke, Ya, Mas. silakan tunjukkan ke saya. Silakan. Ya, coba Cuma buka tidak di jujur, Matius cuma. 21 itu, Bang. Bang. Saudaraku, saya mencoba Itu sejujur pertanyaan mungkin. mengenai Mana dalilnya kuasa Yesus Yesus. ngaku diutus kepada guguk? Oh, Ya, enggak ada kenapa itu, larinya ke enggak ada sana, itu. Bung? Jangan saudara masuk mengobok-ngobok meja makannya majikan Anda. Tolong pahami dulu, posisi Anda di sini hanya sebagai guguk Ya. yang makan dari serpihan-serpihan sampah yang jatuh dari meja majikan kalian. Iya. Mohon itu begitu, dipahami. Bang. Tapi itu Nah, kan sekarang kamu mana baca dalilnya satu bahwa perikop aku bisa diutus paham kepada- gitu. Kamu baca satu perikop pasti paham, Bang. Penjuma. Kalau saya Kamu jujur, baca kamu satu baca perikop- itu. Oke. Mari kita baca. Bang Suma Bahkan dia akan nggak tahu membaca ayatnya di mana, Matius gitu. 15 Coba tanyakan balik itu ayatnya di mana gitu. satu perikop. Gimana? Ini Bang. Gimana, Hi? Pasti nih. Coba tanya itu ayatnya di mana gitu. Sosokan satu peringkau tanya ayatnya di mana itu. Tanya ada habis ya. Diisikan Itu dulu, bukan di diisikan. Matius itu, Bang. Tolong dulu. Matius 21 ayat Isi kota 23 dulu. itu sampai 26 tuh. Itu tentang kuasa Yesus tuh. Oke, kita masuk. Suara saya masih putus-putus ya. Enggak, bagus. Oke, kita masuk ke Matius 15, Bang. Kita baca satu perikop. Boleh ya? Iya, Bang. Matius 15. Silakan, Bang. Iya, Matius 15 kita bahas ya. Oke. Itu tentang apa? Eh, Perintah Allah dan Saya sambil istiadat tunggu orang ini ya, Yahudi. tunggu Pak Jokowi antarkan kuota. Tunggu ya. Oke. Iya, Bang. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem ya menuju kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus Dari ayat pada mereka, 22 Hi. Dari ayat Bang 22. Juma kena peringatan, Bang Juma kena peringatan. Hmm. Tadi itu anjrit. Di Matius 15 ayat 21 dan seterusnya, Pak Juma. Iya, betul. Nah, jadi Bisa ketika jadi itu repot. ada perempuan yang anaknya kerasukan setan. Ya, dia minta tolong kepada Yesus sambil sujud-sujud bahkan teriak-teriak. Ya, ini saya langsung dirangkum aja ceritanya ya. Nah, para murid itu berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan itu terus mengikuti kita." Dijawab oleh Yesus, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel." Perempuan itu sekali lagi minta tolong kepada Yesus, "Tolonglah aku, anakku kerasukan setan, ia sangat menderita." Dijawab oleh Yesus, "Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing." Lalu perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kata Yesus, "Hai ibu, karena imanmu, ya karena begitu besar imanmu, maka terjadilah seperti yang kau kehendaki." Maka anak perempuan itu sembuh. Nah, perempuan ini bukan mengimani Yesus untuk seluruh manusia, bukan. Tapi membenarkan apa yang dikatakan Yesus. Pertama, apa yang dibenarkan oleh perempuan itu, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel." Yang kedua, ya, perempuan itu disamakan dengan anjing, diumpamakan anjing oleh Yesus. Benar. Makanya perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jadi di situ konteksnya Yesus tidak sedang mengajarkan ajarannya kepada perempuan itu, tapi konteksnya sedang menolong.
Kalau menolong itu diartikan mengajarkan, apakah ketika dokter Islam mengobati pasien Kristen itu sedang mengajarkan Islam? Atau dokter Kristen sedang mengobati pasien Islam, apakah sedang mengajarkan Kristen? Kan tidak, konteksnya beda. Ini konteksnya sedang minta tolong untuk pengobatan, bukan tentang ajaran ini. Coba jangan dicampur aduk. Silakan Lagi Juma sudah datang kembali, monggo. Iya, jadi siapa ini? Sugi. Jadi tadi Sugi sudah baca itu, kan sudah jelas itu bahwa pertama Yesus itu dia mengatakan dia menguji imannya pada perempuan itu, dan perempuan itu dia mengatakan bahwa Yesus mengatakan tidak mungkin roti diberikan kepada anak-anak dan diberikan kepada anjing, tapi perempuan itu dia menjawab bahwa remah-remah, tapi anjing itu menjatuhkan remah-remah itu. Itu maksudnya Yesus itu dia menguji imannya perempuan itu. Artinya Yesus itu bukan diutus hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada seluruh bangsa. Dan itu terbukti pada Matius 28 ayat 18. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kemudian di Kisah 1 ayat 8 juga, pergilah ke Yerusalem, ke tanah ke Yudea dan ke ujung bumi. Jadi ke seluruh. Begitu Pak Sugi. Anda kok memelintir ya? Itu artinya gitu. dia percaya Yesus untuk seluruh. Bentar Pak, bentar, jangan disanggah dulu. Bukan, kamu Ayat 24 sudah jelas Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk domba Israel yang hilang. Lah kok Anda bilang Yesus itu di ayat itu untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia? Ini gimana sih? Ayatnya jelas bunyinya. Ya. Iya, kalau jadi kamu di baca, situ kamu baca semua ayat itu memang hanya kepada bangsa Pak, Israel. ini Kamu yang baca kita satu ayat bahas itu, Matius kamu baca 15. Nanti kalau ayat itu, ayat yang lainnya seperti Matius 28 ayat 19-20 itu nanti. Ini di konteks ini dulu. Ya, di Ya konteks itu perempuan sudah ini jelas membenarkan itu. apa? Perempuan dia ini sedang membenarkan bahwa Yesus hanya untuk domba Israel. Perempuan ini membenarkan bahwa dia itu diumpamakan dengan anjing. Itu yang dibenarkan perempuan itu. Benar Tuhan, yang dibenarin apa? Monggo Ki Juma, dilanjut. Kan udah jelas gitu. Perempuan itu bukan orang Yahudi, orang Yunani, tapi dia diselamatkan. Ya, jadi C. Bagus. Itu kan data begitu Mas Sugi. Jadi Anda harus pisahkan dulu antara Anda pisahkan dulu antara domba, guguk, roti dan remah-remah. Posisi saudara saya ini di mana di situ? Makanan Anda di situ apa? Roti atau remah? Kita manusia di luar Yahudi itu remah-remah, Bang Juma. Kok jadi kita, Bang? Iya. Di zaman itu Kenapa? di zaman itu mana Bang Juma bangsa Arab mengenal Allah? Tidak, Ya, belum. coba Anda tunjukkan orang Arab. Coba Anda tunjukkan orang Arab yang datang ke sana ngemis-ngemis ke Yesus, ada nggak? Itu salah satu contoh saja perempuan Sesofania itu. Lah, yang datang, yang hidup di tengah-tengah Yesus selain orang Yahudi, Abang ini gimana sih? Kita dialog itu berdata, Bang. Bukan membual. Kita itu dialog agama. Kita jangan membual di sini. Yesus di tengah. Dengarkan, Bang. Yesus ketika Yesus berbicara mengenai serigala, yang dimaksud di sini adalah Romawi dan Yunani. Ketika dia berbicara mengenai anjing guguk, dia sedang berbicara tentang Romawi dan Yunani. Tidak sedang berbicara tentang bangsa lain selain daripada Roma, Yunani yang hidup di tengah-tengah mereka, Bani Israel. Loh, itu bukan tafsir. Sekarang saya tanya, yang hidup di tengah-tengah Bani Israel pada masa Yesus datang berdakwah kepada mereka, bangsa apa? Di Galilea itu seluruh bangsa ada, termasuk Arab. Iya, di Galilea.
Iya. Aduh, parah. Waktu cerita di kisah para rasul itu, Roh Kudus turun, seluruh bangsa berkumpul di situ. Yang datang kemudian orang Arab yang mengaku sebagai pengikut Yesus siapa? Siapa namanya? Tidak Lama dijelaskan. Satillu, Jurais. Iya. Lah, Tidak tercatat siapa? di situ, Lukas, cuma di situ Markus, disebut Arab, Matius. ada. Jadi jangan Anda membias ketika berdialog tentang kebenaran, Abang. begini, Yang bukan. Yesus Saya sebut tidak- guguk begini, di Juma, situ. Juma. Yang Yesus Juma, sebut begini. guguk dan tidak layak kemudian mengambil roti dan diberikan kepada guguk, itu adalah orang Yunani yang kemudian menjadi pelopor berdirinya agama Kristen. Itu, Bang. Orang Arab tidak menjadi pelopor berdirinya agama Kristen, tak ada orang Arab. Jadi Anda jangan ngambang dalam hal ini. Iya, seperti Kita orang harus Indonesia mendudukkan. juga bukan pelopor Jadi- yang berdiri agama Islam. Jadi kalau Anda sudah, tadi kan saya sudah mengatakan Islam itu datang untuk seluruh umat manusia. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Orang yang hidup di lingkup hidupnya Yesus tapi bukan orang Yahudi disebut Yesus sebagai guguk. Kenapa Anda memaksakan itu adalah kita? Tidak. Nah, sekarang apa polanya? Apa polanya di dalam Matius Kurang 15 baca itu? sejarah nih kamu. Loh, Mandi sudah sejarah cerdas. apa? Kurang baca sejarah. Sejarah itu zaman dulu. Sejarah apa? Oke. Coba Anda sajikan dulu. sejarah sekarang. Coba Orang Anda yang sajikan mengenal sejarah. Allah, begini, zaman dulu orang mengenal Allah itu hanya bangsa Yahudi, Pak. Bangsa lain itu menyembah Betul. kepada dewa-dewa. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, sekarang pertanyaan saya, Pak. Sekarang pertanyaan saya, tunggu dulu. Agama mana yang bukan Bani Israel yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Bani Israel, tapi dia bukan Bani Israel? Agama apa itu, Pak? Begini, agama pertama itu kan Kok jadi begini? Nah, Kok jadi begini? Jawab aja masalah- dulu. Anda tahu sejarah bukan? Anda paham sejarah bukan? Saya ingin menguji pernyataan saudara. Agama di luar Yahudi yang bukan Yahudi, ngaku-ngaku pengikut Yahudi, itu agama apa? Hindu, Buddha, Islam. Tiga Siapa? agama ini Yahudi, Kristen, Islam. Itu satu rumpun agamanya. Berasal dari Aduh, Abraham. enggak. Kristen Nabi itu, Muhammad seperti itu. Kristen itu tidak ada. Kristen itu penyusup. Kristen itu adalah Itu salah satu penyusup, sekte Bang. di zaman Tidak itu, ada salah di dalam satu sekte lingkaran dari agama Yahudi. samawi. Tidak Jadi begini. ada di dalam lingkaran. Yahudi. Anda itu so kan dia tahu menanti tapi Mesias. nol. Sejarah Anda buta. Bible Anda Yahudi buta. ini mengenal begini cuma Aduh, Yahudi saudara itu saya ini. dia menanti Mesias kan? Yahudi kan menanti Mesias. Ketika Mesias datang mereka kan Ya, tidak bukan menanti Tuhan kan, Mbak? Tunggu sebelum lanjut. Yahudi menanti Mesias, bukan menunggu Tuhan kan? Ya ada di Yesaya 40 ayat 3 ada itu. Apa yang dikatakan sana di Yesaya 40 nomor 3? Ada suara yang berseru-seru, luruskan jalan bagi Tuhan. Ah. Siapkan jalan bagi Tuhan. Dan itu Terus? digenapi di Luruskan Yohanes jalan 15. bagi Tuhan. Terus yang datang Tuhan. yang datang itu Yesus Mesias itu. Yang datang Tuhan kemudian. Mesias. Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan ya dia Mesias. Terus kenapa di Kristen Mesias tadi berubah menjadi Tuhan? Nah, bukan berubah, itu salah satu gelar, Pak. Tuhan itu di Tuhan itu. Mesias Iya, itu sekarang bagi Kristen, penguasa. bagi Kristen Yesus itu Tuhan. Tuhan dia Tuhan tapi dalam arti penguasa. Dia tidak kata Tuhan itu umum, hanya bahasa Indonesia itu di Arab juga bukan Tuhan. Arab dia kayak Gusti gitu. Oh, jadi tidak apa-apa Yesus itu tidak disembah, nggak apa-apa. Jadi menuhankan kamu di zaman itu siapa saja bisa menuhankan. Udah Pak, Tuhan itu jangan siapa ngambang bisa. materi kita. Sekarang kita kembali ke Matius 15. Kita kembali ke Matius 15, Pak. Ya, kita kembali Apa ke yang Matius dikatakan 15 perempuan itu. tadi? Dan Benar. Oke, benar Tuan. Namun guguk itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus setelah mendengarkan itu, Pak? Dia langsung Apa kata bilang, Yesus "Iman." setelah Iman. Yesus mengatakan, benar Tuan, namun guguk itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja majikannya. Apa kata Yesus?
Kata Yesus, iman telah menyelamatkanmu. Apa? Dan pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Gimana? Itu kata Apa? Yesus. Iman telah Apa kata Yesus setelah menyelamatkanmu, mendengarkan dan ibu itu mengaku pergilah. sebagai guguk Jangan. dan Nggak ada Pak, pergi jangan berbuat dosa lagi, nggak ada di Anda situ. salah. Ah, Bapak ini Anda mengganti-ganti. salah. Di Anda ayat lain, salah. Pak. Anda salah. Anda salah. Ayat Anda ini salah, nggak Anda ada. salah, Ini Anda bukan salah. perempuan nakal nih Pak, yang disuruh pergi jangan berbuat dosa lagi, itu perempuan nakal Maria Magdalena. Ini perempuan Kanaan, jangan dicampur aduk. Ah, Bapak ini Udah ngawur sikot, banget. Oke, kalau begitu kita Bukan, Tapi jangan Yesus campur aduk Pak. Iya, oke. Oke. Bendera aja, Iya, Sugi, Ustadz Sugi ya. Ustadz Sugi, oke. Hai ibu, dengarkan. Hai ibu, dengarkan bang. Hai Iya, iya. ibu, besar imanmu. Besar imanmu. Apa imannya orang Yahudi, orang Yunani ini? Apa imannya? Apa imannya di situ? Dia adalah Dia budak percaya kepada Yesus. dan adalah guguk. Oh enggak, salah Anda. Inilah kalian. Inilah saudara Kristen teledornya di dalam memahami. Dia percaya kepada Dia Allah. mengatakan, hai ibu. Oh, salah lagi. Salah. Iya. Hai ibu, besar imanmu. Imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ya, Iman yang mana itu? Iman yang mengakui bahwa wanita tadi mengaku sebagai budak dari majikan. Dan dia mengaku sebagai guguk yang hanya pantas makan sisa-sisa sampah dari meja tuannya. Itu yang dikatakan ibu itu benar. Sekarang kalau Anda ingin sama seperti ibu ini, berarti Anda adalah budak, Anda adalah guguk yang makan sampah dari meja tuannya. Lalu, apa layak kemudian Anda disebut sebagai anak Tuhan? Apa layak Anda disebut sebagai domba? Tunggu, sabar saudaraku, sabar. Apa layak Anda di mata Yesus disebut domba? Sementara iman yang benar di luar Yahudi disebut sebagai guguk yang makan sampah dari meja majikannya Yahudi. Anda domba atau hanya hanya guguk yang makan sampah? Itu kan dia menguji iman. Di zaman itu kan Lah, tadi kok yang menguji? saya sudah jelaskan. Yang mengenal Allah itu hanya bangsa Yahudi. Bangsa lain itu tidak mengenal Allah. Dan itu Yesus Yesus mengatakan dia menguji kepada perempuan itu bahwa Kok menguji aku mana? diutus hanya Mana dalilnya, Pak? kepada Pak, mana dalilnya Nah, dia kita bahas menguji? itu tadi di Matius Ada 15 bang, itu. ada sebelum itu bang, tolong. Coba. Ahisugi ada memang bahwa Ada, Bang. Yesus menguji wanita ini? Ada bang. Nah, tidak ada Dalilnya. di situ menguji, nggak ada. Sebelum Nah, Mana ada di situ menguji? Kita udah Awalnya tamat Yesus Bible. itu tidak mau menolong, itu yang benar. Yesus itu cuek. Iya, kalau cuek. Ya ketika Itu perempuan yang itu minta kita tolong, bahas. cuek dia. itu Matius Bahkan muridnya suruh mengusir. ayat 24 itu. Ayat 24 Yesus mengatakan, Ya. aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Iya. Bahkan menolong perempuan di luar Israel pun sebenarnya tidak mau. Tapi karena perempuan itu tetap nekat terus minta tolong, bahkan sampai sujud-sujud. Ya, Itu arti- akhirnya Yesus mengatakan Yesus kepada jawab. perempuan itu, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi iman anak perempuan itu sembuh, bukan mengakui Yesus sebagai Tuhan, bukan mengakui Yesus sebagai utusan seluruh manusia, tapi mengakui Yesus itu hanya untuk Israel saja, dan dia terima disamakan dengan anjing. Itu yang benar. Monggo Ki Juma, lanjut. Iya, oke, saya bantai. Oh iya, itu Kalau menurut memang pendapat Yesus itu abang. Itu menurut pendapatnya abang toh. Kalau dijelaskan di sini. Sesuai yang saya baca, saya tidak mau nambah-nambah. Iya, Iya. Pak. Iya.
tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Matius 10 ayat 5 ayat 6, Ustaz Talib. Biar enak Matius kita. 10. Ya. Siap. Selamat, jaringanku Itu kan aman. jelas itu. Semua Jadi data penginjilan aman. yang dimaksud di dalam Matius 28 harus kembali kepada Matius ini. Tidak bisa tidak. Ini Ya, coba dibaca itu. Ini pesan Ke Yesus, 12. ya, pesan Yesus, pesan Yesus. Sebenarnya palsu juga itu amanat Kudus oleh agung. Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Sam, melainkan pergilah Samaria. kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Domba yang hilang ya, bukan guk-guk di sini. Itu jelas. Kenapa Yesus itu menyuruh mencari domba yang hilang dari Israel? Karena pada masa Yesus itu
bangsa Israel tidak lagi menyatu di wilayah itu, di wilayah Israel. Sejak kapan? Sejak zaman diaspora, ketika bangsa Israel dihancurkan oleh Raja Asyur 750 tahun yang lalu di zaman Yesaya itu. Yesaya 7:21 itu kan, pada suatu hari dengan peso cukur yang ia pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas bulu kepala dan bulu paha, bahkan peso cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Itulah azab, itulah kehancuran bangsa Israel dimulai sejak itu. Setelah itu bangsa Israel mengalami zaman pembuangan. Nah, maka pesan Yesus jelas sekali, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Ya. Jadi penginjilan di dalam Matius 28 itu harus sinkron dengan Matius 10 ayat 5 ayat 6. Kalau tidak berarti kontradiksi, pertentangan. Begitu. Lanjut guruku Akhi Juma. Dikit ya, dikit. Dan itu ditengarai adalah ayat palsu ya, tambahan oleh para Jangan framing sarjana. begitu Bunda Rama, aduh. Ya Iya. Bunda, Jangan ada kamu framing begitu, ayat-ayat Bang. Gini, Bunda. sebentar, dikit bang, dikit. Itu Ini fakta. Firman Matius, Tuhan kami dong. sebentar. Kan aku belum ngomong ini, belum masih ini. Matius 28:15. Maka 15 ya. Maka tentara pengawal itu mengambil uang itu dan melakukan seperti yang dipesankan kepada mereka. Oleh karena itu, cerita ini masih tersiar di antara orang Yahudi sampai pada hari ini. Nah, sampai pada hari ini, apakah Yahudi kala itu sampai sekarang ini? Ini tanda bahwa perikop ini berakhir pada Yohanes tadi ya, Matius 28:15. Dan cerita itu masih tersiar di antara orang Yahudi sampai pada hari ini. Kemudian ditambah 28:16. Itulah yang disebut kalian yang sebut sekarang ini adalah amanat agung. Ya, itu yang kalian pakai ya. Jadi kalau semua bangsa muridku itu yang kalian pakai sebagai penginjilan ya. Misionaris dia pakai itu. Nah, ini ditengarai tambahan ya, seperti ini ya. Hugh J. Schonfield ya, nominator pemenang hadiah Nobel tahun 1959. Dalam bukunya The Original New Testament halaman 124. Ayat ini Matius 28:15 tampaknya adalah penutup Injil Matius yang tadi ku baca ya. Dan cerita ini tersiar sampai saat ini di kalangan orang Yahudi. Nah, karena itu cerita ini masih tersiar di antara orang Yahudi sampai pada hari ini. Nah, ini kalau sebuah cerita kan biasanya kita sebuah buku cerita atau novel atau apa kayak biasanya diakhiri sampai hari ini. Nah, ini ya 28:15. Jadi dikonfirmasi oleh nominator pemenang hadiah Nobel tahun 1999 dalam bukunya The Original New Testament halaman 124. Ayat ini Matius 28:15 tampaknya adalah penutup Injil Matius. Apa yang kemudian mengikutinya? Matius 28:16-20. Dari apa yang disebutkannya nampak sebagai sesuatu yang ditambahkan kemudian. Bahasa Inggrisnya this Matthew, nggak usah lah bahasa Inggrisnya. Kemudian kedua ya, Robert Pang, profesor ilmu perjanjian baru. Ini profesor loh, ilmu perjanjian baru, Universitas Harvard, dalam bukunya The Five Gospel mengomentari ayat-ayat tambahan ini sebagai berikut. Amanat agung dalam Matius 28:18-20 diciptakan oleh individu-individu penginjil yang mencerminkan gagasan untuk meluncurkan misi gereja ke seluruh dunia. Yesus sendiri belum tentu memiliki pemikiran untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia dan sudah pasti bukan pendiri atau penggagas dari institusi seperti ini. Ayat ini sama